Halo, perkenalkan nama saya Elisa Angelina Laura Tampobolon dengan NIM 210502168. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan laporan akhir magang di BPJS Ketenagakerjaan MBK Mitra USU. Pertama-tama, sebelum saya jelaskan lebih detail lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait overview atau garis besar dari penjelasan yang akan saya jelaskan. Untuk overview-nya dapat kita lihat, yang bagian pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu profil perusahaan, dan yang ketiga itu deskripsi kerja, yang keempat ada lingkup kegiatan, yang kelima ada kesesuaian kegiatan dengan ilmu yang diperlukan, yang keenam manfaat yang didapatkan, yang ketujuh kendala yang dihadapi, yang kedelapan itu masukan, yang kesembilan itu dokumentasi, dan yang kesepuluh itu penutup. Universitas Sumatera Utara atau USU merupakan salah satu kampus yang berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya dengan melaksanakan dan mengembangkan program-program kampus yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja di masa depan. Salah satunya merupakan magang bersertifikat Mitra USU atau MBKM USU. Program ini merupakan wadah di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang diperolehnya di bangku kuliah dan mempraktekkannya di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas hard dan soft skill mahasiswa melalui magang yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Selanjutnya yaitu profil perusahaan magang yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimulai dari sejak 2019 yang resmi menggunakan nama panggilan BP Jamsostek. BP Jamsostek ini merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan ini dulunya bernama Jamsostek yang dikelola oleh PT Jamsostek atau Persero sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BP Jamsostek dan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. Terdapat 4 program utama dalam BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, yang kedua, Jaminan Hari Tua atau JHT, yang ketiga, Jaminan Kematian atau JKM, dan yang terakhir yaitu Jaminan Pensiun atau JP. Untuk program utama ini terdapat beberapa cakupan program pekerja yaitu penerima upah atau PU, contohnya itu seperti ASN, karyawan swasta maupun karyawan BUMN. Sedangkan untuk bukan penerima upah atau BPU, untuk cakupan program pekerjanya seperti petani, pedagang, tukang ojek, dan nelayan. Selanjutnya untuk lokasi kerja magang dapat kita lihat untuk nama instansinya itu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pattimura yang beralamat di Jalan Kapten Pattimura nomor 334 Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk nomor teleponnya dapat kita bisa lihat maupun fax email dan websitenya di www.bpjsketenagakerjaan.co.id. Untuk posisi magangnya yaitu account representatif khusus atau marketing dengan durasi magang kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya pada lingkup kegiatan magang, yang pertama melakukan sosialisasi kepada penerima upah atau PU dan bukan penerima upah atau BPU terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dalam periode magang ini pada bulan pertama sampai bulan ketiga yaitu pada bulan Maret, April, Mei kami melakukan beberapa sosialisasi ke beberapa tempat, misalnya ke bagian usaha laundry ataupun pedagang-pedagang di sekitar jalanan maupun beberapa usaha-usaha seperti usaha elektronik, kafe maupun pedagang seperti BPU lainnya. Selanjutnya yang kedua itu membuat strategi akuisisi kepesertaan yang dimana kami melakukan promosi dengan melakukan iklan berupa BPJS Ketenagakerjaan ke beberapa media sosial untuk menarik perhatian para calon-calon peserta BPJS gunanya untuk mendapatkan akuisisi kepesertaan dan menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dapat dilihat di sini contoh bukti bahwa kami melakukan promosi ke Instagram dengan memposting terkait dengan video BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya memandu dan mendampingi
mendampingi peserta PU sebanyak 600 orang dalam mengaktifkan aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Dengan mendampingi tersebut, aktivasi JMO ini diharapkan mempermudah para peserta, khususnya dalam kemudahan mengetahui informasi terkait jaminan sosial dan program JHT atau jaminan hari tua. Selanjutnya, kesesuaian kegiatan yang dijalani dengan ilmu yang diperlukan sebagai mahasiswa Prodi S1 Manajemen. Kegiatan magang BPJS ini dapat berurusan langsung dengan berbagai aspek pengelolaan SDM seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari terkait dengan cara melakukan edukasi masyarakat serta membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, melalui magang, mahasiswa juga dapat terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Serta yang terakhir, mahasiswa dapat melihat bagaimana operasionalisasi program jaminan sosial dilaksanakan, termasuk dengan proses klaim, administrasi kepesertaan, dan pelayanan kepada peserta. Selanjutnya yaitu manfaat yang didapatkan dalam proses magang di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu mampu melakukan sosialisasi kepada pekerja formal dan informal dengan memberikan pemahaman dan informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan baik kepada masyarakat informal seperti tukang becak, supir, tukang gojek maupun pekerja formal seperti yang memiliki usaha seperti laundry, usaha dagang, kafe, dan sebagainya. Adanya interaksi yang dilakukan terhadap masyarakat ini sebagai wadah untuk wawasan pengetahuan baru bagi kelompok informal yang masih ada belum mengetahui terkait program yang ditawarkan guna untuk kebutuhan mereka serta untuk mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih efektif. Yang kedua yaitu mampu melakukan akuisisi kepesertaan baru sebanyak 5 peserta bagi pekerja informal untuk bergabung di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Adanya peningkatan akuisisi baru ini menunjukkan efektivitas dan strategi dalam mempromosikan program yang ditawarkan di media sosial. Akuisisi kepesertaan baru berkontribusi pada peningkatan cakupan layanan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal. Yang ketiga, mampu memandu dan mendampingi peserta PU dalam aktivasi aplikasi JMO, yang dimana kami mendampingi peserta PU sebanyak 600 orang untuk mengaktifasi aplikasi JMO. Aktivasi JMO ini diharapkan dapat mempermudah para peserta BPJS Ketenagakerjaan guna untuk kemudahan dalam mengetahui informasi lebih lanjut terkait program jaminan yang diikuti, khususnya dalam program JHT atau jaminan hari tua. Yang terakhir yaitu adanya pengembangan keterampilan yang dimiliki, misalnya dalam merencanakan suatu kegiatan termasuk dalam berbentuk sosialisasi dalam menentukan tujuan dan mengatur waktu. Selanjutnya adanya kemampuan dalam bekerja sama dalam tim guna untuk kelancaran proses pembelajaran magang. Selanjutnya kemampuan dalam komunikasi lisan, yang dimana mampu mengembangkan kemampuan dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dalam program sosialisasi, berkomunikasi satu sama lain, maupun pelayanan dalam memandu PU untuk mengaktifkan JMO melalui telepon. Selanjutnya adanya pemahaman produk dan layanan dengan memahami produk dan layanan BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan informasi akurat dan bermanfaat kepada peserta. Selanjutnya adanya penanganan keluhan dengan belajar menangani keluhan peserta dengan cara profesional dan empatik. Selanjutnya yaitu belajar beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru yang terjadi di tempat kerja dan mengembangkan kedisiplinan maupun tanggung jawab yang baik dalam lingkungan kerja yang profesional. Selanjutnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses magang berlangsung. Yang pertama itu adanya kurangnya komunikasi yang dijalin antara mahasiswa dengan mentor magang sehingga proses magang kurang efektif. Yang kedua, kurangnya evaluasi yang dilakukan di tiap minggu sehingga kendala maupun hambatan yang dialami mahasiswa tidak sepenuhnya diketahui oleh mentor. Yang ketiga itu kurangnya efisiensi waktu dan kesiapan dalam pendaftaran akun perisai yang menyebabkan keterlambatan dalam proses akuisisi calon peserta Jam Sostek. Selanjutnya kurangnya ketelitian dalam melengkapi data diri, misalnya NIK yang tidak sesuai ataupun nomor handphone yang tidak aktif yang menyebabkan proses kepesertaan terganggu. Hal ini perlu lebih diperbaiki lagi agar proses dalam pendaftaran akun khususnya JMO dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya masukan terkait dengan program MBK Mitra USU ini.
terdapat masukan yang saya cantumkan. Yang pertama itu perlunya untuk memberikan informasi lebih lengkap terkait program magang mitra yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu perlunya untuk menyebarkan informasi melalui media sosial terkait lini masa kegiatan magang agar mahasiswa paham terkait teknisi program MBKM. Dan yang terakhir, perlunya dalam timeline pelaksanaan magang dapat lebih dipercepat dari sebelumnya seperti MBKM agar program mitra dapat sejalan dan tidak bentrok dengan proses pengisian KRS di awal semester. Berikut ini adalah dokumentasi terkait dengan proses magang yang dimulai dari pertengahan Maret sampai dengan akhir Juni, yaitu di mana terdapat beberapa dokumentasi terkait dengan sosialisasi baik kepada BPU maupun PU serta pelaksanaan pemanduan JMO kepada PU dalam periode akhir magang, yaitu pada bulan akhir Mei sampai dengan akhir Juni.